Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih. kemudian bersentuhan dengan suami, Bismillah. wudunya batal. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Assalamualaikum pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla. Oleh karena nikmatnya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di acara kesayangan kita, live interaktif dengan tema fikih ibadah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Semoga antum juga, Alhamdulillah para Ustadz. pemirsa juga senantiasa sehat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Ustadz. Kemudian Ustadz, ini sepertinya pertemuan pertama kita setelah Ustadz melakukan safar ke Bogor Ustadz ya, kemarin Ustadz ya, beberapa hari yang lalu. Ya, Mungkin alhamdulillah kita juga safar dalam rangka sidang fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. insyaallah. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan kita berharap semoga fatwa-fatwa yang dihasilkan bisa bermanfaat dan barokah untuk umat Islam semuanya. Amin ya Rabb. Ya, insyaallah Ustaz, 1 jam mendatang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Fatwa TV. Ya, jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung perihal fikih ibadah kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin, bisa menghubungi kami di layanan kami di 0331 544 6087. Kami ulangi sekali lagi, bisa menghubungi kami di 0331 544 6087. Ya, Ustaz, sembari menunggu telepon dari pemirsa, Ustaz, mungkin kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kita, Ustaz ya. Ya, Ustaz. Ini kita langsung masuk aja, Ustaz ya. Ya, silakan. Ya, kita langsung masuk saja. Tapi Ustaz, ini ada saya Wiske atau whisky atau ya Wiske aja lah Ustaz ya. Tulisannya di sini saya Wiske dari Pangandaran Ustaz. Mau bertanya, Pak Ustaz, kalau dalam keadaan wudhu terus buang angin, apa wudhunya harus ulang dari awal atau dilanjutkan? Iya, kita mengetahui bahwasanya buang angin atau kentut adalah salah satu perkara yang membuat wudhu kita batal. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Mereka semuanya sepakat bahwasanya kentut itu membatalkan wudhu. Para ulama berbeda pendapat apakah ketika orang sudah membasuh wajahnya atau tangannya atau mengusap rambutnya, maka dengan begitu mereka sudah suci pada anggota-anggota yang sudah dia basuh dahulu. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya saat kita membasuh wajah, maka wajah kita sudah suci dahulu. Ketika kita membasuh kedua tangan kita sampai siku, maka kemudian kedua tangan kita suci. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Dan berdasarkan pendapat ini, kalau kita sudah wudhu, kemudian membasuh wajah dan tangan kita, kemudian kita kentut, maka berarti yang sudah suci tadi itu menjadi batal. Maka kita harus mengulanginya dari awal lagi. Dan yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya kita baru disifati suci setelah menyelesaikan rangkaian wudhu kita. Kalau kita sudah mengusap wajah kita, kalau kita sudah membasuh wajah kita, membasuh kedua tangan kita, mengusap kepala kita, kemudian membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki, maka baru saat itu kita dikatakan sudah suci. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, pendapat yang lebih kuat, saat kita baru membasuh kedua tangan kita, setelah sebelumnya membasuh wajah kita, maka kita belum suci. Kita belum suci, maka ketika kemudian kita kentut, maka kita batal wudhu kita. Maka yang seperti itu berarti kita harus mengulangi wudhu kita dari awal lagi. Jadi ketika kita kentut, berarti apa yang sudah kita lakukan menjadi batal semuanya, dan kita hendaknya memulai dari awal lagi. Ya, ketika selesai kentut kita niat lagi, kemudian membasuh wajah lagi dan seterusnya sampai kita menyelesaikan wudhu kita. Jadi ini adalah jawabannya. Kita harus memulai wudhu kita dari awal.
Demikian wallahu taala a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Kita akan membaca pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Iya, sambil menunggu pertanyaan dari para pemirsa. Silakan. Mungkin Ustaz. Ini Ustaz ada Hajar Ustaz dari Sumatera Selatan. Ustaz, alhamdulillah anak saya sudah diakikah dan dicukur rambutnya. Sesuai sunnah yang saya ketahui bahwa rambut yang dicukur itu ditimbang dan disedekahkan senilai berat rambut tersebut. Namun belum sempat untuk ditimbang. Rambut yang dicukur tersebut dibuang oleh keluarga kami. Mohon nasihatnya Ustaz. Kita mengetahui bahwasanya di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mencukur rambut bayi di hari ke-7. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi, yu'aqqu anhu yawma sabi'ihi wa yuhallaqu wa yusamma." Setiap bayi itu tergantung ya. Setiap bayi itu tergantung pada marhunun bi aqiqatihi, yaitu dia seperti tertahan oleh aqiqahnya. Artinya dia tertahan dari keutamaan-keutamaan sampai disembelihkan akikah untuknya. Kemudian beliau menjelaskan yu'aqqu anhu yawma sabi'ihi, akikah ini disembelih pada hari ke-7 kelahirannya. Kemudian juga dia dicukur dan diberi nama. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, dan di antara sunnah yang berhubungan dengan hal ini adalah setelah dicukur kemudian kita bersedekah dengan dirham atau uang perak seberat rambut yang sudah dicukur. Namun di sini disebutkan dalam pertanyaan bahwasanya rambut tersebut sudah dibuang. Maka dalam kondisi seperti ini kita bisa mengira-ngira ya, dikira-kira kira-kira berapa, maka kemudian kita menyumbangkan atau bersedekah dengan uang perak atau uang dirham senilai perkiraan kita itu. Karena kita sudah tidak mungkin lagi untuk mendapatkan timbangan yang persis, maka kita berpindah kepada perkiraan ya, kira-kira seberapa ya. Mungkin orang yang punya pengalaman mencukur rambutnya, dia tahu ya bahwasanya rambut bayi ya kira-kira beratnya antara sekian dengan sekian ya. Kemudian diambil langkah hati-hati, kita lebihkan sedikit agar tidak salah, maka itu cukup. Dan itu adalah implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ketika kita tidak bisa memastikan timbangan rambut yang dicukur ini berapa, maka kita menggunakan harz atau perkiraan, dan itu adalah yang kita mampu, maka itu yang kita lakukan. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan, dan kepada kepada yang telah bertanya, kami harapkan bisa mendapatkan kebermanfaatan dari pertanyaannya. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk Ustaz ya. Kita jawab dulu telepon yang masuk Ustaz. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Tuturi di Lampung. Ibu Tuturi di Lampung. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ketika mandi junub, kepegang kemaluan, batal enggak ya? Satu. Sholat tarawih, waktu sholat tarawih apa sholat tahajud juga? Ya. Terus wudu itu apa setiap sholat harus wudu lagi? Oke. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuturi. Ya, silakan Ustaz. Jawabannya Ustaz. Iya, kita mengetahui bahwasanya memegang kemaluan atau memegang farji ya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, maka ini membatalkan wudu menurut pendapat yang lebih kuat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang zakarnya, maka hendaklah dia wudu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan lebih umum, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaknya dia wudu. Nah, riwayat yang kedua ini lebih umum, dia berlaku untuk laki-laki maupun wanita. Laki-laki dan wanita sama hukumnya dalam hal ini. Kalau memegang kemaluan ya langsung dengan tangannya,
maka berarti itu membatalkan wudunya. Namun kalau kita memegang kemaluan kita ini di awal kita mandi atau di tengah-tengah kita mandi, ya, maka itu tidak membatalkan mandi kita insyaallah. Yang masalah adalah kalau saat kita sudah selesai mandi, kemudian kita baru memegang kemaluan kita baik secara sadar maupun secara tidak sadar, maka ini yang membatalkan. Adapun kalau kita memegang kemaluan kita saat kita masih dalam proses mandi, ya, di tengah-tengah mandi, maka itu tidak membatalkan mandi kita, maka silahkan diteruskan dan tidak perlu diulangi mandinya. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua tentang hubungan antara tarawih dengan tahajud, ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya tarawih adalah salat malam yang biasa dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan. Ya, biasanya dilakukan setelah salat Isya langsung. Maka dia termasuk qiyamul lail, Namun kalau kita kalau kita melakukannya setelah salat Isya langsung, berarti itu tidak disebut sebagai tahajud. Karena tahajud adalah salat yang dilakukan setelah kita tidur dahulu. Jadi kata qiyamul lail lebih umum daripada tahajud. Jadi salat yang kita lakukan baik setelah salat Isya maupun setelah kita bangun dari tidur kita sebelum fajar, itu semuanya disebut sebagai qiyamul lail. Tapi tahajud adalah penamaan untuk salat yang dilakukan setelah kita tidur dahulu. Nah, Ibu Tutwuri dari Lampung bertanya, apakah kalau kita sudah tarawih, ya, kita perlu untuk salat lagi di malam hari? Jawabannya boleh. Ya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salatul laili mathna mathna, fa idza khashiya ahadukumul fajra falyutir bi raka'ah." Salat malam itu 2 rakaat. Dan kalau seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu subuh, hendaklah dia melakukan witir dengan 1 rakaat. Hadis ini adalah sebuah hadis yang sahih, dan darinya para ulama menyimpulkan bahwasanya salat malam itu 2 dan terus boleh kita melakukannya, ya, terus kita tambah sampai menjelang subuh. Yang kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya salat malam itu tidak dibatasi dengan bilangan. Salat malam itu tidak dibatasi dengan bilangan, maka ini adalah yang sahih. Jadi kalau kita sudah tarawih di malam hari di waktu setelah Isya misalnya, ya, dengan 11 rakaat atau 13 rakaat, kemudian Allah mudahkan kita untuk bangun malam, ya, menjelang sahur misalnya, maka kita boleh dan disunahkan untuk melakukan salat qiyamul lail lagi, tahajud lagi, silahkan dilakukan, nggak ada masalah. Namun kalau ibu sudah witir sebelum tidur, maka ketika tahajud ini tidak perlu witir lagi. Jadi cukup 1 witir saja dalam 1 malam, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi silahkan menambah salat tahajud lagi, tapi kalau sudah witir jangan witir lagi. Kemudian pertanyaan ketiga, Ustaz, setiap salat haruskah berwudu kembali, Ustaz? Iya, adapun kalau kita sudah wudu, ya, dan kesucian kita ini kita jaga, maka kita boleh melakukan sejumlah banyak salat dengan 1 wudu ini. Ya, kita bisa melaksanakan 5 waktu sekaligus kalau memang kita bisa menjaga kesucian kita. Kita tidak tidur, kita tidak kentut, kita tidak buang air, ya, tidak melakukan pembatal-pembatal wudu, maka kita masih boleh untuk melaksanakan berbagai salat baik yang wajib maupun yang sunnah dengan 1 wudu ini. Jadi tidak perlu diulangi lagi wudunya. Itu sudah cukup, ya, karena kita masih punya wudu, ya, kita belum batal, maka dengan begitu kita masih boleh untuk melakukan salat apapun baik yang fardu maupun yang sunnah. Ya, demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya, Ustaz, ya. Ya, semoga Ibu Tutwuri yang telah bertanya bisa mengambil kebermanfaatan dari jawaban Ustaz yang telah Ustaz jawab tadi. Ya, sepertinya udah ada telepon yang masuk kembali, Ustaz. Kita jawab telepon yang telah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Arman di Krabomule. Iya. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Pak Herman Krabomule. Bapak Herman di Prabu Mulia. Ya, silahkan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Beberapa hari yang lalu saya mendengar ada seorang pabrik pigul yang mana menyatakan bahwa muslimah itu tidak wajib memakai hijab atau jilbab. Nah, apakah memang betul Pak pernyataan yang sedemikian itu
Sehingga kami kadang-kadang menjadi bertanya-tanya apa memang ada hadis atau dalilnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Fadhol Ustaz, jawabannya. Iya, kita mengetahui bahwasanya seorang muslim ataupun seorang muslimah wajib untuk menutup auratnya. Ya, kita wajib untuk menutup aurat kita. Kaum pria punya batasan aurat tersendiri dan wanita punya batasan aurat tersendiri juga. Maka kita wajib untuk menutup aurat kita ini. Bagi para wanita, ya, para ulama berbeda pendapat batasan aurat itu seperti apa. Sebagian berpendapat bahwasanya seluruh tubuhnya adalah aurat, maka kedua telapak tangan dan wajahnya harus ditutup. Kemudian sebagian lagi berpendapat seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Ya, ini adalah 3 pendapat ulama yang masyhur dalam masalah ini. Jadi tidak ada seorang pun ulama yang berpendapat bahwasanya aurat boleh dibuka. Maksudnya ketika di luar, ya. Adapun di dalam rumah, di depan para mahramnya, ya, para wanita tidak masalah untuk membuka auratnya. Tapi ketika di luar, maka mereka wajib untuk menutup aurat mereka, dan ini adalah kesepakatan para ulama. Yang berbeda adalah batasan auratnya. Dan kita melihat pendapat mereka tidak keluar dari 3 pendapat yang sudah saya sebutkan tadi itu. Maka yang menjadi kewajiban adalah menutup aurat. Nah, sekarang menutup aurat dengan apa? Nah, kalau yang dimaksud adalah kita boleh untuk membiarkan anak-anak putri kita, ya, putri-putri kita membuka kepalanya, tersibak rambutnya tanpa ditutupi dengan jilbab, ya, maka itu adalah sebuah pendapat yang batil. Ini menyelisih ijma'nya para ulama. Mereka wajib untuk menutup kepala mereka. Mereka wajib untuk menutup aurat mereka. Tapi kalau yang dimaksud adalah tidak memakai jilbab tapi tetap menutup aurat, ya, misalnya menutup dengan kain apa saja, ya, menutup aurat dengan sajadah, atau menutup aurat dengan kain, ya, bukan jilbab yang seperti kita pakai, maka ya itu betul karena yang wajib adalah menutup aurat. Adapun bentuknya apa, alatnya apa, maka ini bisa macam-macam sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Orang yang sedang tidak membawa jilbab misalnya, tapi dia memiliki kain yang lebar, dia memiliki kain yang bisa menutupi auratnya, maka dia boleh untuk sementara memakai kain itu. Jadi yang menjadi kewajiban adalah menutup aurat, ya. Adapun kalau yang dimaksud adalah membiarkan para wanita muslimah, ya, membuka kepala mereka, membuka leher mereka, membuka bagian tubuh yang merupakan aurat dari mereka, maka ini adalah sebuah pendapat yang batil, yang tidak layak untuk diikuti, karena itu adalah pendapat yang menyelisih kesepakatan para ulama. Dan hendaknya kita mengikuti pendapat para ulama. Ini bukan masalah baru. Masalah aurat ini adalah masalah yang sangat lama sekali, maka kita hendaknya meneladani para ulama yang kapabel, yang thiqah, yang terpercaya, baik dari zaman dahulu maupun zaman sekarang, dan tidak mengikuti pendapat-pendapat yang nyeleneh, apalagi yang sampai menyelisih ijma' dan kesepakatan para ulama seperti ini. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Herman di Prabu Muli bisa mengambil kebermanfaatan dari jawaban Ustaz. Jadi para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ulangi sekali lagi, kami ulangi terus, bahwasanya acara ini merupakan acara live interaktif fikih ibadah. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Anas Burhanuddin, bisa menghubungi kami di layanan kami 0331 544 6087. Ya, kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz Anas Burhanuddin, tentunya dengan tema fikih ibadah, bisa menghubungi kami di layanan kami 0331 544 6087. Tapi Ustadz, sembari menunggu pertanyaan mungkin telepon masuk, ya kita tanyakan kembali pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kita, Ustadz, ya. Iya. Ini ada Bayu, Ustadz, dari Provinsi Banten. Bismillah, semoga Ustadz dan saudara muslim lain dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Afwan Ustadz, bagaimana sikap kita apabila baru ingin masbuk
pada sholat jamaah yang jumlah orangnya hanya berdua pada posisi duduk iftirash. Apakah kita langsung bergabung sejajar dengan imam atau kita menunggu imam bangkit baru kita menarik satu makmum tersebut? Jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Ya. Posisi imam dan makmum, jika imamnya satu dan makmumnya dua, ya, imam pasti satu tentunya ya. Maksudnya kalau makmumnya ada dua orang, adalah imam di depan kemudian dua makmum berdiri di belakangnya. Ini adalah posisi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan hukum yang muhkam. Artinya dahulu di awal Islam, Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan untuk sholat menjadi imam di tengah-tengah dua orang yang menjadi makmum. Ini disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menjadi imam dan posisi beliau adalah di tengah-tengah antara Alqamah dan Al-Aswad, ya, dua orang murid beliau. Namun ini adalah sebuah hukum sholat yang dipelajari oleh Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW ketika beliau masih di Mekah. Kemudian hadis ini mansukh, hadis ini dihapuskan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hazimi dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh. Ini adalah hukum yang lama. Dan hukum yang baru, hukum yang muhkam, hukum yang tetap berlaku sampai akhir zaman adalah bahwasanya posisi imam di depan, kemudian dua makmum laki-laki itu berada di belakangnya imam. Maka kembali kepada pertanyaan, jika posisinya adalah seorang masbuk, ya, makmum yang masbuk mendapati imam dan makmumnya dalam keadaan sejajar ketika mereka sedang duduk tasyahud, ya, maka hendaknya dia menunggu. Dia menunggu karena posisi yang benar adalah nanti dia akan di belakang. Maka kemudian ketika imam sudah bangun ke rakaat yang ketiga, dia bisa tarik makmum yang berdiri di sampingnya untuk kemudian di belakang, sehingga mereka melakukan atau menepati posisi yang seharusnya ketika ada imam dan dua orang makmum laki-laki, yaitu mereka berada di belakang imam, tidak di sampingnya. Apalagi ketika dia duduk di sampingnya, berarti dia ada di sebelah kanan. Kedua makmum berada di sebelah kanan, dan ini bukan posisi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ditunggu saja sampai berdiri, kemudian kita nanti meminta yang di depan untuk mundur sehingga sejajar dengan kita di belakang imam. Ya, demikian, wallahu taala alam. Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian Ustaz, kalau seandainya posisi saf wanita, Ustaz, ini kan ceritanya kalau posisi saf pria, Ustaz, di depan kemudian ada dua di belakang. Jika posisi saf wanita seperti apa, Ustaz? Ya, kalau posisi saf wanita, iya, jadi wanita itu berada di tengah-tengah jamaah. Jadi posisi imam wanita tidak berada di depan, tapi dia berada di tengah-tengah. Ketika misalnya sebuah jamaah wanita posisinya ada di satu shaf demikian, ya, maka imamnya tidak di depan tapi di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya Islam betul-betul ingin menutup para wanita ini. Islam betul-betul ingin menjadikan ibadah terbaik mereka itu dalam keadaan tertutup, sehingga tidak ada yang terbuka, bahkan menonjol di antara mereka pun enggak gitu. Tapi mereka diajarkan atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berada di tengah-tengahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Salamah ketika beliau sholat dengan para sahabiyat, para sahabat wanita, kemudian posisi beliau adalah di tengah-tengah mereka. Demikian juga kalau misalnya ada seorang wanita yang sholat bersama dua orang jamaah, maka posisi dua orang jamaahnya adalah di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Itu adalah posisi yang sunnah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Ustaz, sepertinya sudah ada telepon yang masuk, Ustaz, ya. Ya, kita angkat dulu teleponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Khadijah di Sulawesi. Ya, Ummu Khadijah di Sulawesi, ya. Insyaallah. Ya, silakan, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini mau tanyakan Ustaz masalah wudhu. Iya. Kalau kita sudah wudhu, kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, itu kan membatalkan wudhu. Iya. Apakah kalau dengan suami itu tidak membatalkan wudhu, Ustaz? Oke, iya. Ya, sudah bisa ditangkap. Alhamdulillah, ya.
terima kasih banyak Ummu Khadijah ya. Fadhal Ustaz. Iya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya bersentuhan dengan lawan jenis ya yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Jadi berdasarkan pendapat ini, mereka yang bersentuhan dengan selain mahram ya, misalnya dengan lawan jenis yang bukan pasangan dan juga bukan mahram kita, atau bersentuhan dengan suaminya, ini menurut sebagian madhab ya, itu membatalkan wudu. Kita menghormati pendapat itu, namun yang lebih kuat wallahu a'lam ya, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa", artinya bukanlah menyentuh. Jadi yang membatalkan wudu itu bukan menyentuh wanita, bukan menyentuh lawan jenis. Yang dimaksud oleh ayat menurut pendapat yang lebih kuat dan penafsiran yang lebih baik adalah bersenggama. Itu yang membatalkan wudu. Aula mastumun nisa, atau kalian bersenggama atau berhubungan intim dengan pasangan-pasangan kalian. Ini maksud dari ayat. Jadi ayat yang sama yang dipahami oleh sebagian ulama artinya adalah menyentuh atau memegang. Namun yang lebih kuat adalah artinya ini adalah bersenggama, ya, berhubungan badan. Ini yang membatalkan wudu. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis yang menafsirkan ayat ini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mencium istri beliau, kemudian keluar dari rumah untuk sholat tanpa berwudu lagi. Dan kita mengetahui bahwasanya mencium itu lebih berat daripada sekedar memegang. Tapi mencium ternyata tidak membatalkan wudu Rasulullah SAW. Kemudian dalam hadis Aisyah yang lain disebutkan bahwasanya Aisyah ini kadang-kadang tidur di hadapan Rasulullah SAW. Nah, ketika beliau tidur, kadang-kadang Nabi Muhammad SAW sholat di hadapan beliau. Dan ketika sujud, kata Aisyah, Rasulullah SAW menggerakkan kaki saya agar saya mengangkat kaki saya. Ini saking sempitnya rumah Rasulullah SAW. Jadi beliau sholat di tempat yang sempit. Ketika beliau sujud, maka beliau butuh ruang yang dipakai untuk sujud. Kemudian beliau harus membangunkan Aisyah, memberikan isyarat kepada Aisyah, tolong angkat kakimu, aku mau sujud. Jadi maksudnya seperti itu. Beliau memberikan isyarat, ayo angkat kaki, saya ingin sujud. Tentunya ini adalah menyentuh. Siapa yang disentuh? Yang disentuh adalah istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu tidak membatalkan wudu Nabi Muhammad SAW. Maka sebaliknya juga ketika seorang wanita sudah wudu, kemudian dia bersentuhan dengan suaminya, atau bahkan dengan pria yang asing, maka tidak ada dalil yang cukup kuat yang menyebutkan bahwasanya sentuhan tersebut membatalkan wudu. Dan hukum asalnya sesuatu itu tidak membatalkan wudu kecuali kalau ada dalilnya. Di sini ada beberapa dalil tapi kita lihat tidak kuat ya. Maka yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya bersentuhan dengan pasangan atau bersentuhan dengan pria yang asing itu tidak membatalkan wudu. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Ummu Khadijah bisa mengamalkannya di kehidupannya. Baik Ustaz, kita berlanjut ke telepon selanjutnya Ustaz ya. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Ya, kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Zulaikha di Lampung. Bu Zulaikha di Lampung ya. Ya, silakan Ibu. Ustaz. Iya, silakan Ibu. Bagaimana kalau kita mau ibadah haji, terus jalan, tapi tata caranya tidak memakai sunnah yang memberitahu atau dari depaknya. Apakah kita ikuti atau kita mengikuti secara kita sendiri yang kita belajar? Iya. Ya. Terima kasih Bu Zulaikha. Pertanyaannya kita tangkap Ustaz ya. Iya, bisa ditangkap boleh ya. Ya, silakan Ustaz. Ya, kesempatan ibadah haji adalah sebuah kesempatan yang besar ya, yang belum tentu terulang lagi di kehidupan kita. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan haji yang diberikan kepada kita. Dan di antara bentuk syukur kita adalah menjalankan ibadah ini dengan ikhlas,
sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, menyiapkan bekal yang cukup untuk ibadah haji kita, ya, belajar manasik, belajar fikih haji, dan menjalankan ibadah ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW sebisa mungkin. Dan insya Allah apa yang disampaikan oleh para ustadz, ya siapapun mereka, insya Allah tidak lepas dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan jika seandainya ketika kita belajar kita mendapati ada beberapa pendapat yang lemah, ya, ada beberapa fatwa yang kita lihat tidak kuat, maka kita tinggal meninggalkan pendapat dan fatwa itu. Karena kita akan beribadah sendiri, kita akan tawaf sendiri, kita akan sa'i sendiri, kita akan wukuf sendiri, kita akan bermalam di Mina, di Muzdalifah sendiri pula. Kita tidak tergantung pada orang lain, ya. Kita bisa menjalankan ibadah kita, maka apa yang kita yakini sebagai sebuah hak, sebuah teladan dari Rasulullah SAW kita lakukan, dan apa yang bukan merupakan contoh dari Nabi Muhammad SAW, atau dia merupakan fatwa sebagian ulama tapi kita melihatnya lemah, kita tidak wajib untuk mengamalkan itu semuanya, ya. Tapi kita menghormati pendapat itu, insya Allah itu semuanya adalah pendapatnya para ulama yang diakui, ya. Namun kita tidak punya kewajiban untuk mengamalkan fatwa tersebut atau pendapat tersebut kalau kita meyakini bahwasanya pendapat itu adalah pendapat yang lemah atau tidak didasari oleh dalil yang kuat, ya. Dan alhamdulillah, ya, bersama kita ada banyak umat Islam yang menjalankan ibadah mereka semaksimal mungkin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa bersama-sama mereka saling menguatkan agar bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah haji kita, sehingga target kita tidak hanya sekedar sah, tapi kita mentargetkan agar ibadah haji kita menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Jadi hal tersebut tidak sampai membuat kita enggak jadi haji. Silahkan haji terus, syukuri nikmat ini, lakukan ibadah haji, dan lakukan ibadah ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa saling menguatkan bersama orang-orang yang lain yang juga banyak sekali mereka ingin menjalankan ibadah ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih banyak Ibu Zulaikha atas kebersamaannya. Ya, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, ya. Sudah ada telepon yang masuk kembali Ustaz. Ya, silahkan. Assalamualaikum Fatwa TV, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Mbak Allah Jawa Timur Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan. Kami ingin bertanya Ustaz, sebagai wanita itu sholatnya kan di rumah. Terus kemudian ingin menambah ibadah sunnahnya. Terus bagaimana kalau sholat subuh itu, sholat suruknya gimana kalau wanita sholat di rumah itu Ustaz? Iya. Kemudian terus kalau baca Quran itu cuma hafalannya cuma pelentong-pelentong 10 ayat, namanya surat Kahfi pertama yang terakhir. Terus kalau kepada orang tua itu apa nyampe pahalanya apa enggak Ustaz? Gimana maksudnya? Membacakan Al-Quran untuk mereka atau ibadah apa yang dilakukan Ibu? Pertama, sholat suruk bagi wanita yang sholatnya di rumah itu bagaimana? Oke. Dan waktu sholat suruk. Itu jelas. Tapi yang untuk kedua, orang tua itu maksudnya Ibu melakukan apa? Orang tua itu kan katanya kalau bisa hafal Al-Quran 30 juz, itu bisa memakan mahkota di akhirat nanti kepada kedua orang tua. Terus kalau bagaimana hafalannya itu cuma 10 ayat, pamannya Kahfi 10 ayat pertama, terus yang terakhir, terus surat yang lain sedikit-sedikit. Kalau tidak sampai 30 ayat, bagaimana Ustaz? Apa nyampe kepada orang tua kira-kira Ustaz? Oke, siap. Kesekian saja Ustaz. Terima kasih. Saya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan atas kebersamaannya. Silahkan Ustaz jawabannya sudah. Ya, sholat terbaik bagi seorang wanita adalah sholat di tempat yang paling tertutup bagi dia. Ya, dan itu adalah bagian dalam rumahnya, itu yang paling afdal. Sesuai dengan hadis Ummu Humaid As-Sa'idiyah atau Ummu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku senang untuk sholat bersamamu, maksudnya di Masjid Nabawi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguh aku juga tahu bahwasanya engkau suka untuk sholat bersamaku di Masjid Nabawi. Tapi sholatmu di bagian dalam rumahmu lebih baik daripada sholatmu di bagian depan rumahmu. Sholatmu di bagian depan rumahmu lebih baik daripada sholatmu di musola keluarga besarmu. Sholatmu
di musola keluarga besarmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu bersamaku di Masjid Nabawi. Ini adalah fatwa langsung dari Rasulullah SAW ya, untuk para wanita yang bersemangat ingin mendapatkan pahala besar, ingin sholat bersama beliau. Ya. Beliau menjelaskan bahwa yang terbaik adalah sholat di tempat yang paling tertutup di rumahnya. Maka hendaknya para wanita memiliki semangat untuk mengamalkan sunnah ini. Yang terbaik baginya adalah di rumah. Meskipun tidak berjamaah, itu yang terbaik bagi mereka. Tidak ada juga kewajiban berjamaah bagi para wanita. Namun kalau mereka ingin sesekali sholat di masjid, ya, sambil mengikuti kajian, sambil mengikuti majelis ta'lim atau untuk suatu keperluan, ya, atau memang sesekali rindu untuk sholat berjamaah, ya, para suami tidak boleh melarang mereka. Karena Nabi Muhammad SAW juga bersabda, La tamna'u ima'allahi masajidallah. Jangan kalian larang para hamba Allah yang wanita dari masjid. Jangan dilarang. Mereka boleh untuk datang ke masjid untuk sholat. Gak ada masalah. Ya, adapun kalau mereka sholat subuh di rumah, ya, kemudian mereka berzikir, ya, kemudian sampai terbit fajar, kemudian mereka sholat, ya, syuruk, maka itu juga adalah sebuah kebaikan yang baik, sebuah kebaikan yang besar, ya, beribadah dengan memulai hari dengan sholat subuh, ya, kemudian disambung dengan zikir baca Al-Quran sampai waktu syuruk, kemudian mereka syuruk. Ya, adapun untuk memastikan mereka juga mendapatkan, ya, pahala haji dan umrah seperti mereka yang sholat di masjid, maka ini butuh untuk mereview lagi, ya, dalilnya, karena hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama itu redaksinya adalah barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, man sholal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syams thumma qama fa shalla rak'atain kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian diikuti dengan duduk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian setelah itu dia bangun untuk sholat 2 rakaat, maka itu seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi ada syarat sholat subuh berjamaah, dan ini yang tidak didapati pada sholat seorang wanita di rumah, kecuali kalau mereka sholatnya berjamaah, ya, mungkin lebih dekat dari keutamaan ini. Intinya kalau mereka melakukan itu, maka itu adalah sebuah keutamaan yang besar, ya. Cuma saya tidak berani mengatakan bahwasanya ibadah itu bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Pahala yang besar iya, tapi untuk memastikan pahala haji dan umrah, maka ini yang butuh kehati-hatian. Wallahu taala alam. Kemudian tadi pertanyaan kedua, hafalan Al-Quran apakah sampai kepada iya, mungkin tidak seperti yang hafal Al-Quran yang lengkap menghafal 30 juz, ya, tapi tidak diragukan bahwasanya keberhasilan kita untuk bisa menghafal 10 ayat atau bahkan 1 ayat, ya, surat Al-Fatihah itu juga adalah bagian dari jasa kedua orang tua kita. Itu adalah buah dari pendidikan mereka, paling tidak buah dari doa mereka agar kita menjadi orang-orang yang soleh. Maka insya Allah mereka tetap akan mendapatkan bagian dari jasa yang telah mereka berikan kepada kita, insya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga ibu yang telah bertanya, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan. Semoga ibu yang bertanya dapat mengamalkannya di kehidupannya. Tapi Ustaz, sudah ada telepon yang masuk kembali, Ustaz. Kita sambut langsung, ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Hasan Bilal di Makassar. Iya. Bapak Bilal di Makassar, ya. Ya. Yang saya tanyakan Bu Ustaz, ini saya pernah musafir waktu pulang KKN dulu dari Palopo ke Makassar. KKN, ya? Pulang KKN? Iya. Sudah lama kejadiannya berarti, Pak, ya? Iya. Waktu itu saya laksanakan salat asar dengan duhur dengan asar yang saya jama. Yang kami tiba di Bangkem. Kami salah maghrib tapi dia di Jaman. Karena Makassar sudah dekat. Iya. Ya. Kemudian karena mungkin kelelahan di perjalanan,
kami mengatakan sepertinya saya sudah melaksanakan sholat Isya. Nanti 2-3 hari kemudian saya mulai meraba-raba. Sepertinya saya belum sholat Isya. Mengingat-ingat, ya, diingat-ingat ternyata belum sholat Isya. Ya. Nah, biasanya kan kami berjamaah. Iya, oke. Jadi masalah ini bagaimana pelaksanaan? Waktu saya ingat, apakah saya bisa melaksanakan sholat Isya yang saya tinggalkan pada waktu itu? Iya, betul. Ya, itu kan penjelasannya. Minta penjelasannya, Pak Ustaz. Iya, jadi ketika kita melupakan suatu sholat, ya maka kita hendaknya mengqadha sholat itu saat kita ingat. Kapan kita ingat sholat itu, maka kita segera melakukannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari suatu sholat atau lupa suatu sholat, maka hendaklah dia mengerjakan sholat itu ketika dia ingat. Ya. Kalau dia tidur, maka saat terbangun dia segera melakukannya. Dan kalau dia lupa, maka saat dia ingat, meskipun baru 3 hari setelahnya, sepekan setelahnya, dia segera melakukan sholat itu pada waktunya. Tidak usah menunggu waktu Isya, ya. Kalau kita ingatnya di waktu subuh atau di waktu zuhur, kita segera melakukannya. Itu yang disebut sebagai qadha sholat, yaitu melakukan sholat di luar waktunya. Waktunya sudah lewat, tapi kita melakukannya di waktu lain. Maka ini namanya qadha. Ya, jadi itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, segera mengqadha sholat kapan kita ingat atau kapan kita terbangun dari tidur kita. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Bapak Bilal di Sulawesi Selatan. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Bilal bisa mengamalkannya. Ya, sudah ada telepon yang masuk kembali Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Dengan siapa di mana? Di Balikpapan, Pak Balikpapan, Rais Balikpapan. Bapak. Iya, silakan Bapak. Ya. Bapak Rais, ya. Bapak Rais. Sebelumnya Bapak, kalau bisa televisinya dimatikan atau diperkecil dulu. Jadi Bapak bisa langsung tanyakan melalui telepon dulu. Iya. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau tanyakan ini masalah salat. Ya Bapak, silakan. Ya. Jadi ada orang mengatakan kita tidak boleh diimami orangnya musyrik. Nah, orang musyrik ini, ciri-ciri orang musyrik ini maksudnya kayak mana ciri-ciri orang musyrik ini? Ya, katanya bilangnya orang kalau kita salat itu dengan cara orang musyrik, salat kita tidak sah. Ini yang bertanya apa betul apa tidak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Ya Ustaz, fadhil Ustaz. Jawabannya. Iya, seorang musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang sangat besar, bahkan inilah dosa yang paling akbar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya untuk mereka yang meninggal di atas dosa ini. Dan Allah akan mengampuni dosa yang lain selain itu bagi yang Dia kehendaki. Jadi syirik adalah dosa yang sangat besar, dan syirik ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau orang sudah musyrik, maka dia sudah tidak Islam lagi, maka sholatnya tidak sah. Dan kalau orang sholatnya tidak sah, maka bagaimana kita akan sholat di belakangnya? Kita nggak boleh sholat di belakangnya. Kalau kita sholat di belakangnya, maka sholat kita tidak sah. Para ulama menjelaskan, man sahhat sholatuhu li nafsihi, sahhat li ghairihi. Barang siapa yang sah sholatnya untuk dirinya sendiri, maka itu juga sah untuk orang lain. Artinya kalau seseorang itu sholatnya sah, dia boleh menjadi imam. Ini masalahnya adalah seorang yang musyrik, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh untuk berimam, kita tidak boleh untuk bermakmum kepada seorang imam yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa bentuknya? Bentuknya misalnya adalah dengan
dengan yang dimaksud adalah syirik akbar tentunya, ya, syirik yang akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Misalnya terus terang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kesembuhan kepada selain Allah, berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah contoh syirik, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita masukkan dalam kategori syirik akbar. Maka kalau ada orang yang seperti itu meskipun KTP-nya Islam, dia masih meminta kesembuhan kepada selain Allah, meminta kesembuhan kepada orang yang sudah meninggal, yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau bersujud untuk selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh sholat di belakang orang seperti itu, karena itu akan membuat sholat kita tidak sah. Ya, demikian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Bapak Rais yang telah bertanya bisa mengambil kebermanfaatan dan bisa mengamalkannya. Ustaz, kita lanjut ke penelpon selanjutnya Ustaz ya. Iya, ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Dengan Katan ya, Pak? Kadan. Kadan. Ya, Bapak Kadan dari Cianjur. Silakan Bapak pertanyaan. Ya begini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini seorang tunanetra Pak Ustaz. Masya Allah. Sejauh ini saya belum bisa atau masih belum bisa sholat berjamaah di masjid Pak Ustaz. Saya masih sholat di rumah dikarenakan masih terlalu jauh dan saya tinggal di lingkungan yang tidak terlalu mengenal sunnah Ustaz. Jadi berat Ustaz. Saya di sekarang ini sholat berjamaah di rumah dengan orang tua saya. Jadi saya juga merasa bersalah karena saya belum bisa berjamaah di masjid. Itu yang pertama, apa yang harus saya lakukan? Apakah boleh bagi saya sholat di rumah? Yeah. Yang kedua, saya juga baru mendapat fatwa seorang ustadz, katanya sholat berjamaah di rumah itu haram Pak Ustadz. Apakah benar? Dalam arti begini Pak Ustadz, jadi kalau ada orang yang sholat di rumah tanpa berjamaah, dengan ada juga orang yang sholat berjamaah di rumah lebih parah dosanya daripada orang yang sholat di rumah tapi berjamaah, ataukah begitu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Bapak Kadan di Cianjur, Jawa Barat. Ya, pertama kami ingatkan agar Bapak bisa sabar dan ihtisab dengan ujian yang Allah berikan. Dan saya berharap dan berdoa semoga Allah menggantikan Bapak dengan surga di akhirat. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ibtalallahu fi habibatayhi, awadhahu Allahul jannah." Ya, barang siapa yang Allah uji dengan dua hal yang dia cintai, maksud beliau adalah dengan dua matanya yang buta, maka Allah akan menggantinya dengan surga. Tapi kata para ulama, syaratnya adalah sabar dan ihtisab. Jadi menghadapi ujian ini dengan sabar, menghadapi ujian ini dengan penuh ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik di akhirat kelak. Kemudian yang kedua juga mengingatkan akan nikmat hidayah kepada ilmu agama yang baik, nikmat hidayah kepada sunnah, sebagaimana saya bisa tangkap dari pembicaraan dengan Bapak Kadan tadi. Ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Adapun tentang sholat berjamaah, ya, maka setiap orang yang mampu untuk sholat berjamaah maka dia hendaknya sholat di masjid. Ya, karena ada banyak hadis ya, yang memerintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Cukup banyak ayat yang memerintahkan itu juga, diantaranya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bagaimana kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk dalam sholat jamaah? Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwasanya sholat jamaah adalah sunanul huda. Dia adalah sunnah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Kata Ibnu Mas'ud,
walau taraktum sunnata nabiyikum ladhalaltum, dan kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian akan sesat. Juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW bertekad untuk membakar rumah orang-orang yang tidak hadir sholat jamaah. Ini menunjukkan ya, para ulama berdalil dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ini, dan mereka mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah hukumnya wajib, dan ini adalah sebuah pendapat yang kuat. Meskipun kita mengetahui ada juga pendapat lain yang mengatakan sholat wajib itu hukumnya sunnah, tapi pendapat yang mengatakan sholat wajib itu sholat jamaah itu wajib, ini adalah sebuah pendapat yang sangat kuat yang didukung oleh dalil-dalil yang sahih. Dan di antara dalil itu adalah sebuah kisah yang barangkali mirip dengan yang ditanyakan oleh Bapak Kadan ini, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW bersama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum adalah muadzin Rasulullah SAW. Ya, beliau adalah seorang yang buta dari kecil. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, saya ini adalah seorang yang buta dan tidak memiliki orang yang menuntun saya untuk pergi ke masjid. Maka pada awalnya Nabi Muhammad SAW memberikan rukhsah, keringanan kepada Ibnu Ummi Maktum. Tapi kemudian setelah itu beliau mengatakan, apakah engkau mendengar panggilan azan? Beliau mengatakan, iya, aku mendengarnya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, idzan fa'ajib, hendaklah engkau menjawab panggilan azan itu. Jadi beliau disebutkan buta, tidak memiliki orang yang bisa menuntun beliau. Tapi meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan beliau untuk sholat berjamaah di masjid. Kata para ulama, Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang lahir dalam keadaan buta. Dan orang yang sudah lahir dalam keadaan buta ini biasanya punya pengalaman, punya durbah, punya pengalaman, punya kebiasaan untuk melatih diri dengan kondisinya. Dia beradaptasi dengan kekurangannya. Maka dia bisa berjalan sendiri, dia bisa berangkat ke tempat yang jauh sendiri. Ada sebagian orang yang kondisinya seperti itu. Maka siapa yang kondisinya seperti Ibnu Ummi Maktum ini, meskipun dia buta, tapi dia bisa aman untuk bisa sampai ke masjid, maka wajib baginya untuk memenuhi panggilan azan di masjid, sholat berjamaah di masjid. Dan demikian juga kami katakan kepada Bapak Kadan di Cianjur, kalau Bapak punya kemampuan itu, Bapak bisa berangkat ke masjid ya dengan aman, atau Bapak bisa berangkat dengan sebagian keluarga Bapak ya. Ya kalau nggak bisa setiap waktu ya, kapan ada yang bisa menuntun, bisa membimbing untuk sampai ke masjid. Maka sebisa mungkin hendaknya Bapak Kadan dan yang lain yang mungkin yang seperti diuji seperti Bapak Kadan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bisa melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ya, karena ini adalah sebuah pendapat yang cukup kuat dalilnya, bahkan sangat kuat dalilnya, dan dipilih oleh banyak ulama ya. Dan itu yang lebih hati-hati insyaallah. Maka sebisa mungkin ya Bapak melaksanakan sholat di masjid. Tapi kalau seandainya kondisinya tidak seperti yang disebutkan tadi, Bapak berpikir bahwasanya ini tidak aman, ada jalan raya yang sangat berbahaya ya, atau ada binatang buas yang bisa mengganggu kita, maka rukhsah tentunya berlaku dalam kondisi seperti ini ya. Mereka yang merasa tidak aman, tidak bisa datang ke masjid ya untuk sholat berjamaah karena suatu kondisi tertentu, maka mereka boleh untuk melakukannya di rumah mereka ya. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, tadi ada pertanyaan, ada yang mengatakan bahwasanya salat jamaah itu diharamkan di rumah, jika dilakukan di rumah. Bapak Kadan bertanya tadi, apakah maksud pengharaman ini jika beliau melaksanakan salat berjamaah di rumah akan berdosa? Iya, maksudnya adalah kalau kita bisa salat jamaah di masjid kemudian kita melakukannya di rumah, maka ini nggak boleh. Berarti kita meninggalkan sesuatu yang wajib, dan meninggalkan sesuatu yang wajib itu hukumnya haram. Jadi kalau kita dipanggil untuk sholat berjamaah di masjid dan kita mampu, maka kita wajib untuk sholat di masjid. Tentunya menurut sebagian ulama sekali lagi. Dan ketika kita nggak punya alasan untuk sholat di rumah, tapi kita tetap sholat di rumah, berarti kita berdosa. Kenapa? Karena kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Jadi haramnya adalah karena kita meninggalkan suatu kewajiban, kemudian kita melakukannya di rumah. Jadi yang dimaksud bukan sholatnya yang haram. Ya kalau kita akhirnya sholat di rumah, ya itu sah sholat itu. Tapi kita sudah melakukan suatu kewajiban, yaitu menjalankan sholat itu di masjid sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud. Dan di antara sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sholat di tempat di mana azan dikumandangkan. Di mana itu? Yaitu di masjid, bukan di rumah.
Ya, demikian, Allahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Sepertinya pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Sudah habis ya? Sudah habis. Waktunya. Alhamdulillah tidak terasa. Iya makanya Ustaz. Ya, bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, jadi alhamdulillah kita telah Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah taala telah membimbing kita selama lebih kurang 1 jam. Alhamdulillah kita telah mendapatkan ilmu yang banyak. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan bisa kita amalkan nantinya. Sebelum saya menutup perjumpaan ini, saya ingin membacakan jadwal sepekan untuk live interaktif di Fatwa TV. Pada hari Senin pukul 16 kita bersama Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah taala dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer. Kemudian di hari Senin juga pada pukul 18.30 bersama Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal dengan tema fikih praktis ilmu waris. Kemudian pada hari Senin pukul 20 bersama Al-Ustaz Dr. Musyafa'ad Darini hafizahullah taala dengan tema konsultasi Islam. Dan di hari Selasa pada pukul 20 kita bersama Dr. Muhammad Nur Ihsan mengenal Allah dengan tema keimanan, doa dan zikir. Kemudian di hari Rabu di jam ini lebih kurangnya kita bersama Al-Ustaz Anas Burhanuddin dengan tema fikih ibadah. Kemudian nanti malam bersama pada pukul 20 kita bersama Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah dengan tema konsultasi keluarga. Dan di hari Kamis pukul 20 juga kita bersama Dr. Abdullah Roy dengan tema akidah. Kemudian pada hari Jumat kita bersama Al-Ustaz Dr. Erwan Ditarmizi pada pukul 17 dengan tema harta haram muamalah kontemporer. Jadi bagi para pemirsa terus bersama kami di acara live interaktif ini karena acara ini cukup spesial karena hanya ada di Fatwa TV. Ya, kami mewakili kerabat kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Ucapkan juga jazakumullah khairan Ustaz atas bimbingannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?